Acara ini dipersembahkan oleh Zaman sekarang, sosialita itu lebih erat dengan berbagai kalangan. Mereka-mereka ini tidak harus dari golongan bangsawan. Mereka juga menghabiskan banyak event ya yang berkaitan erat dengan entertainment yang luxury. Sosialita setahu saya adalah justru orang-orang yang memang mereka dari kalangan yang berpendidikan. Jadi untuk orang-orang yang terobsesi nih, kita ngomong social climber itu kan hak asasi manusia. Tapi kalau mereka sudah terobsesi, ada hal-hal yang secara psychologically Anda perlu perhatikan. Coba kalau kamu kerja natural deh, cari uang, kasih kita makan yang lebih layak dan enak-enak. Saya kasih orang tua saya untuk kasih makan adik-adik saya juga. Saya sekolah enggak, kepintaran lain enggak. Hai Livers, bersama kami saya Andi Otniel dan Saya Tiffany. you are watching Solusi Live Inspire to Change. Waduh, senang sekali hari ini. Halo, Senang apa kabar? Ini pasti bawa kabar baru Oh, nih iya yang dong, sedang pasti. digandrungi. Betul. Jadi di masyarakat kita ini sedang ada 3 hal yang sangat digandrungi yang Oke. lagi Ngetren ngetren. apa saja itu? Mau tahu? Mau dong. Langsung aja, ini dia. Industri fashion di tanah air kian gencar mempromosikan produk-produk hasil kreasi, perancang dan perajin lokal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan, fashion merupakan salah satu industri yang penting dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia. Demi mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat mode di tahun 2025, dibentuklah program Indonesia Trend Forecasting yang dimulai dengan menciptakan tren melalui forecast atau ramalan tren ke depan. Maka, dibutuhkan icon fashion agar bangsa ini bisa menciptakan satu tren yang selanjutnya diikuti oleh dunia. Setuju? Jangan hanya jadi follower. Mari kita dukung agar Indonesia menjadi tren fashion dunia di 2025. Pada dasarnya, arisan jika dikelola dan dilakukan dengan takaran yang pas dan wajar, tentu memberikan dampak yang positif bagi anggotanya. Karena dengan arisan setiap anggotanya bisa saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Namun hal demikian tentu tidak lagi ditemukan dalam atmosfer arisan sosialitas saat ini. Sebagian besar anggota sosialitas senang datang ke arisan karena ingin sekedar mejeng, pamer harta kekayaan, dan ingin menjadi pusat perhatian anggota arisan yang lain. Obrolan mereka tidak jauh dari barang-barang bermerek. Bahkan yang paling fantastis, iuran dari setiap arisan per bulannya berkisar jutaan hingga puluhan juta. Tempat tongkrongannya bukan di rumah seperti layaknya arisan zaman dulu. Mereka akan berburu tempat yang paling mahal dan happening. Keberadaan komunitas sosialita menjadi tren di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta. Membuang uang puluhan hingga ratusan juta dianggap biasa demi gaya dan pergaulan. Kaum borjuis ini saling berlomba mempertontonkan gaya glamor demi sebuah eksistensi. Terdongkraknya fenomena sosialita di ibu kota Jakarta tak lepas dari peran media massa yang menampilkan kaum elit ini dalam berbagai liputan. Bahkan kaum sosialita kerap mengundang media massa dalam acaranya lewat gelaran party atau pesta berlabel acara sosial. Namun faktanya banyak juga kaum sosialita yang tidak berasal dari kalangan konglomerat saja. Kini dari berbagai kalangan pun bergabung menjadi anggota sosialita. Apakah Anda tertarik menjadi bagian dari sosialita ibu kota? Ternyata dari 3 tren yang paling digandrungi adalah sosialita. Sosialita. Ya, senyorita, sosialita ini paling digandrungi. Dan sekarang ada lagi nama istilahnya social climber. Social climber. Kalau dulu ada istilah Mount Climber. Mount climber yang Sekarang ini social social climber. climber. Nah, betul sekali. Dan saya juga penasaran sih sebenarnya apakah social climber ini. Nah, untuk kita bisa melihat lebih jauh lagi mendingan kita lihat aja investigasinya berikut ini. Pernahkah Anda menyaksikan salah satu film Hollywood yang bercerita tentang kehidupan masyarakat kelas atas yang diperankan oleh Sarah Jessica Parker?
Ya, Sex and the City adalah salah satu cermin dari kehidupan sosial masyarakat kelas atas yang disebut sosialita. Di Amerika, kehidupan sosialita semakin terekspos ketika Paris Hilton yang adalah cicit dari Conrad Hilton, pemilik dari Hilton Hotel and Resort, membuat sebuah reality show tentang kehidupan pribadinya. Sejarah kehadiran sosialita bermula di Amerika Serikat yang sudah ada sejak awal 1800-an. Kata sosialita berasal dari kata socialite atau sosial elit. Menurut aku kaum sosialita itu kaum yang menengah ke atas, biasanya sih itu pengusaha, pejabat, pokoknya istri-istrinya deh, pokoknya kayak gitu-gitu sih. Beneran mereka kalangan-kalangan khusus kali ya. Mereka itu biasanya yang punya kesamaan sama, hobi sama, misalnya mengoleksi brand-brand atau barang-barang dengan brand-brand tuh yang bisa dibilang itu cuman kaum-kaum tertentu lah yang bisa beli gitu. Sosialita setahu saya adalah justru orang-orang yang memang mereka dari kalangan yang berpendidikan, mereka dari kalangan yang secara financial juga mapan ya, dan mereka sering berkumpul dan sering mengadakan acara-acara dengan tujuan khusus, yaitu untuk biasanya menggalang dana, untuk keperluan masyarakat, sosial, tapi rata-rata adalah untuk kepentingan yang lebih kepada sifatnya sosial gitu. Kehidupan sosialita dan gaya hidup yang ada di dalamnya menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan, sinias Indonesia mengemas cerita tentang keberadaan sosialita di Jakarta lewat film Arisan yang berisikan intrik-intrik tentang pergaulan masyarakat modern kelas atas di Jakarta. Gue sebenarnya nggak enak buru-buru, but I have to catch a flight to Hong Kong. Yang menonjol dari karakter sosialita di Indonesia adalah gaya hidupnya. Mereka saling menandingi dalam hal kepemilikan sejumlah barang bermerek hingga barang mewah. Dalam kemilauan gaya hidup sosialita, ada realita yang harus dihadapi, yaitu keinginan bergaya dan hidup menjadi kaum burjuis. Sebuah salah kaprah dari pengertian sosialita yang sebenarnya, dan akhirnya berujung pada jeruji sel, adalah contoh kasus yang menimpa Melinda D. Social climber, sebuah istilah yang ditujukan bagi mereka yang bukan dari kalangan jet set, namun memiliki gaya hidup yang mewah, tapi menghalalkan segala cara agar harga diri dan identitasnya diakui sebagai kaum sosialita. Kalau misalnya orang kayak punya tas-tas dari brand-brand ternama yang harganya puluhan juta, itu sosialita tuh nggak pamer gitu. Maksudnya nggak yang, hey ini nih tas gue 10 juta gitu. Tapi kalau social climber tuh yang kayak, gimana caranya orang-orang tuh harus tahu nih tas gue 10 juta gitu. Dan one of my friends tuh ada yang kayak gitu, dan kita ngeliatnya kayak, ih kok lu social climber banget sih gitu. Lebih show off daripada si para sosialita-sosialita itu. Ini menurut saya nggak bagus ya, karena tidak menjadi diri sendiri dan biar diakui masyarakat sih sebenarnya. Buat jadi sosialita nggak harus punya tas mahal, punya tas yang bermerek. Ya kita cukup tahu bergaul aja sih, sebenarnya udah cukup sih. Kalau misalnya nggak mampu ya jangan mengikuti pergaulan yang seperti itu, ya cukup mengikuti pergaulan yang semampunya kita. It's better to live our life with what you need gitu, not with what you want gitu. Karena kalau kita bicara mengenai kebutuhan, kalau misalnya nggak butuh ya buat apa dibeli gitu kan. Kalau bisa dilihat sebagai itu adalah opportunity untuk menghasilkan sesuatu yang baik, why not gitu. Tapi kalau akhirnya kita mengorbankan integritas kita mengorbankan mungkin pribadi kita dan juga mungkin harga diri kita di hadapan orang lain untuk kita bisa kelihatannya seperti kalangan sosialita, ya jangan sampai seperti itu. Sedikit-dikitnya uang yang kita miliki akan cukup digunakan untuk hidup. Namun, sebanyak-banyaknya uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk memenuhi yang namanya gaya hidup. Harus kreatif,
inovasi, berani mengambil keputusan. Ke depan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah quotient kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Oke, hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus curious ya, harus sangat ingin tahu karena itu kuncinya. Begitu rasa curious itu habis, rasa buat motret juga akan habis. Saya itu ya saya kasih orang tua saya untuk kasih makan adik-adik saya juga. Apa? Ini uang jatah buat gua. Ma, tapi Oke. Tapi saya jadi penasaran Ya, nih, sebenarnya kenapa? apa sih yang salah dengan gaya hidup sosialita itu? Sebenarnya gaya hidup sosialita tidak ada yang salah ya, karena itu gaya hidup kaum bangsawan yang biasanya itu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sosial untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Yang berbahaya adalah ketika kita ingin mendapat pengakuan sebagai kaum sosialita dan akhirnya kita menghalalkan segala cara melakukan hal apapun untuk bisa dapat pengakuan itu bahaya sekali, mulai bahaya secara psikologis dan terus materi juga, semuanya. Betul juga Jangan ya. sampai terjadi seperti itu. Itu juga bahaya berarti ya. Nah, apa juga nih dampak psikologinya bagi setiap individu yang menjalani atau ikut-ikutan gaya hidup sosialita ini? Kita akan simak penjelasannya dari seorang psikolog dan juga sosiolog Elizabeth Santosa berikut ini. Zaman sekarang sosialita itu lebih erat dengan berbagai kalangan boleh, tapi mereka ini tidak harus dari golongan bangsawan. Mereka ini bisa dari golongan selebritis, eksekutif, atau siapapun yang memiliki financially wealth atau dengan kekayaan yang kita sebut menengah ke atas ya, bukan menengah ke bawah begitu. Lalu mereka juga menghabiskan banyak event ya yang berkaitan erat dengan entertainment yang luxury. Contohnya ikut arisan, fashion show, ataupun event-event lain yang memang diadakan untuk saling mengentertain dan juga ada tujuannya networking. Tapi memang sisi fun-nya zaman sekarang lebih banyak. Fun, partying atau hedonismenya lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan beda. Kalau abad 18-19 mereka lebih kepada political influence, itu tujuannya. Membangun network untuk mempertahankan power politik. Nah, kalau sekarang lebih kepada networking, ya, networkingnya tetap ada, tapi fun-nya juga banyak di situ. Beberapa keuntungan yang Anda bisa dapatkan jika Anda masuk dalam golongan sosialita. Salah satunya adalah itu bagus untuk melatih gaya komunikasi interpersonal Anda. Di sana Anda akan bertemu orang banyak dengan berbagai kalangan, khususnya kalangan atas begitu. Anda diberi kesempatan untuk mempraktikkan kemampuan sosial Anda, bernetworking, membangun hubungan yang nantinya bisa saja memberikan peluang kepada Anda untuk karir, hubungan kerjasama yang mungkin lebih baik lagi di masa depan. Nah, hal-hal seperti ini bagus untuk diri Anda begitu. Jadi untuk orang-orang yang terobsesi nih, kita ngomong social climber itu kan hak asasi manusia. Tapi kalau mereka sudah terobsesi, ada hal-hal yang secara psychologically Anda perlu perhatikan. Contohnya saja, dampak negatifnya adalah Anda harus lihat self-esteem Anda. Kalau self-esteem Anda itu rendah, bagaimana Anda menilai diri Anda itu tidak baik sehingga Anda butuh pengakuan dari kelompok sosial Anda, itu Anda harus hati-hati. Nanti ke depannya adalah yang kemungkinan terjadi adalah Anda akan didikte atau dipengaruhi oleh kelompok mayoritas ini. Jadi Anda harus strong dulu nilai dirinya, Anda harus punya self-esteem yang baik sehingga masuk golongan manapun itu tidak menjadi masalah. Karena kalau orang self-esteemnya rendah, mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya, gitu. Kalau memang Anda ingin misalnya masuk ke dalam golongan sosialita atau kelompok ini, Anda harus melihat dulu karakteristik dari golongan yang Anda ingin join atau Anda ingin masuki gitu. Anda kan ingin mengadopsi, ya kan?
Nah, yang terutama adalah yang menurut saya itu individu perlu memilah-milah kembali, ya, nilai-nilai, belief atau value dari kelompok itu dan juga value dari sesuai atau tidak dengan dirinya. Nah, nilai value ini harus kongruen. Jadi mau golongan apapun kelompok sosial Anda itu harus kongruen dengan nilai diri Anda. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah ketika Anda diminta melakukan sesuatu oleh kelompok mayoritas, pastikan bahwa itu sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadi bagian tren kelompok atau golongan tertentu, tapi itu tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Itu yang akan terjadi nanti namanya konflik diri. Itu yang Anda perlu perhatikan. Jadi tanyakan diri Anda, untuk ingin jadi masuk golongan sosialita, apakah memang itu nilai-nilainya sesuai dengan kondisi dan juga pribadi Anda sendiri. Ya Livers, dan kata lain, jika kita tidak ingin menjadi korban, maka janganlah kita abaikan lifestyle kita. Sebab kalau kita fokus kepada lifestyle, maka kita akan menjadi orang yang selalu memaksakan kehendak kita untuk memenuhi sebuah keinginan. Dan akhirnya membuat kita terjebak dalam penderitaan. Mari rayakan Paskah bersama dengan CBN. Saya mengajak Anda para penonton setia Solusi Live dan juga Anda para mitra CBN yang terkasih untuk kita sama-sama berfellowship bersama dan juga untuk tentunya merenungkan pengorbanannya yang telah memerdekakan dan juga menebus kita. Akan ada pembicara khusus Pendeta Rubin Ong yang akan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan kita bisa membagikan kemerdekaan yang telah kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri Anda dan jangan lupa ajak juga teman dan juga keluarga Anda. Livers, demi sesuap nasi untuk anak-anaknya, dia rela menjalani hidup sebagai wanita penghibur. Kita simak kisah nyata dari Anna Adriana berikut ini. Mama, apa? Ini uang jatah buat gua. Ma, tapi... Mama sedang main-main enak-enak, main judi, buang-buang uang. Sementara adik-adik saya kelaparan, adik-adik saya susah gitu. Saya kasih orang tua saya untuk kasih makan adik-adik saya juga. Saya sekolah enggak, kepintaran lain enggak ada, karena jalan itu yang gampang nyari menghasilkan uang. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Nggak kepikiran orang mau ngomong apa, masa bodoh amat gitu. Yang penting saya bisa kasih makan anak-anak saya, yang penting saya bisa kasih bantu keluarga saya. Yang saya harapkan dari pernikahan itu mungkin saya untuk lebih baik, bisa bantu adik-adik saya, orang tua saya. Tapi ternyata tidak. Saya udah nggak mau, saya udah capek begini.
Coba kalau kamu kerja cari uang, pasti kita makan yang lebih layak dan enak-enak. Saya ngomong sama biar mama lihat saya susah. Anak-anak saya mungkin cuma makan pakai nasi sama garam. Tapi kalau mami mengharapkan saya untuk lagi, jangan harap. Saya lebih baik hidup susah daripada saya mau hidup lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari. Setelah saya rajin-rajin ibadah, saya mulai ada ketenangan. Saya udah lagi nggak merasa khawatir apa yang mau saya makan besok, apa yang saya mau minum, apa yang mau saya pakai, nggak ada. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Pujian saya, sembah saya, terima kasih saya kepada Tuhan. Itu benar-benar Tuhan dahsyat. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Iya, saya setuju dengan apa yang kata Ibu Ana Adriana tadi. Tuhan luar biasa, dahsyat. Nah, Lifers, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Bahkan Dia, Tuhan berkata, rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Gak ada satupun yang akan jatuh jika Tuhan tidak menghendakinya. Lifers, Tuhan berani menjamin keselamatan hidup kita. Bukan hanya untuk saat ini ya, tapi untuk kekekalan juga selama-lamanya. Untuk itu saat ini saya mau ngajak Anda belajar sama-sama. Mari kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Ya, rasa cukup tidak ada hubungannya dengan isi lemari pakaian kita, rekening bank kita, atau makan malam yang mewah, steak, atau apapun juga. Kecukupan bukan berarti kekayaan materi, Lifers. Rasa cukup bukan berasal dari limpahnya kekayaan, melainkan dari sedikitnya keinginan. Mari belajar apa yang jadi keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Agar kerajaan datang dalam kehidupan kita. Pejamkan matamu dan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di hidupku sama seperti di sorga. Apa yang menjadi keinginanku adalah keinginanmu. Yesus, terima kasih. Engkau sudah jadi juru selamat. Engkau menjamin keselamatanku dalam kekekalan. Dan aku percaya seperti firman-Mu, tidak untuk selama-lamanya. Tidak untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Dan tidak untuk selama-lamanya hilang harapan orang sengsara. Engkau tahu betul sengsaraku hari-hari ini. Tapi aku minta, ambil alih kehidupanku. Aku tidak mau menjadi budak dari keinginanku sendiri. Aku percaya, aku pasti mendapatkan janji-Mu. Di dalam nama Yesus, doa ini berkuasa. Amin. Amin. Dan saya percaya, Lifers, saya percaya sekali bahwa bukan hanya kita, tapi ada sahabat-sahabat doa Anda di Counseling Center CBN. Lifers, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Percayalah Lifers, untuk itu kami membuka layanan konseling center kami untuk melayani semua curhatan hati Anda. Kapan saja, apapun masalahnya yang sedang Anda hadapi saat ini, kami siap menjadi sahabat curhat bagi Anda. Anda bisa mencurahkan semua masalah hidup Anda kepada kami. Silakan hubungi kami di nomor-nomor berikut ini, bisa juga melalui email atau SMS. Kami tunggu. Sampai saat ini saya rasa saya bisa berada di posisi ini pastinya karena support dari keluarga, kasih karunia dari Tuhan itu merupakan kunci penting dalam hal saya meraih kesuksesan mungkin ya dalam kehidupan saya. Yang pasti faktor pendidikan merupakan satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan saya karena pendidikan itu sangat bentuk cara berpikir saya, karakter saya, bagaimana seseorang itu akhirnya bertindak dan juga apalagi memikirkan tentang masa depan dan saya sebagai seorang ibu pun memikirkan masa depan anak saya. Saya rasa jalur pendidikan bukan hanya melalui formal saja, tetapi secara informal pun bisa didapatkan. Salah satu pendidikan yang informal yang mungkin orang tidak begitu sadar bahwa ini sebenarnya satu force, satu kekuatan yang cukup tinggi adalah melalui dunia media gitu. Program Solusi ini merupakan satu contoh program di dalam media yang sangat
positif sekali ya, karena bisa membuka mata hati seseorang, membuka cara berpikir orang, membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat ketika masalah itu datang ke dalam kehidupan kita. Dengan adanya CBN di Indonesia, di mana mereka memiliki visi misi untuk bisa memberikan inspirasi, memberikan solusi pada orang-orang, saya ingin menjadi bagian dari itu karena saya percaya bahwa kita membutuhkan program-program seperti ini untuk ada dan hadir di setiap keluarga di Indonesia. Wow, Imelda Francisca, sosialita yang satu ini telah menunjukkan prestasi yang menginspirasi banyak sekali orang. Imelda Francisca merasa bahwa pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupannya karena pendidikan ini membentuk cara berpikirnya untuk mengambil satu tindakan. Dan media adalah salah satu sarana pendidikan yang non-formal yang memiliki kekuatan sangat besar dan banyak orang yang terpengaruh oleh apa yang ditawarkan oleh media, khususnya media televisi. Tayangan Solusi Live hadir dengan kisah-kisah yang menginspirasi dan juga pembahasan yang menarik dan memberikan dampak positif bagi pemirsanya. Nah, Livers, mari menjadi mitra CBN. Dengan dukungan Anda minimal Rp150.000 per bulan. Anda telah mendukung program Solusi Live ini untuk bisa terus tayang dan layanan konseling center CBN bisa terus meningkatkan layanan konseling dan doa bagi banyak orang. So Livers, kami tunggu SMS Anda. Ada kaos menarik untuk Anda yang sudah mentransfer donasinya. Mari menginspirasi dan memberi dampak positif bagi banyak orang Livers dengan menjadi mitra CBN sekarang juga. Selamat datang di Counseling Center CBN. Ada yang dapat kami bantu? Kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Ke depan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah quotient kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus curious ya, harus sangat ingin tahu karena itu kuncinya. Begitu rasa curious itu habis, rasa buat motret juga akan habis. Livers, seperti yang pernah kami informasikan bahwa Imago Planet mengadakan Imago Film Festival. Nah, event ini tidak dikhususkan hanya pada film festival saja, namun kami juga ada Creative Conference dan juga workshopnya. Nah, bagi Anda nih yang ingin mendapatkan tiket gratis untuk Creative Conference dan juga workshopnya dalam event yang akan diadakan di tanggal 25 sampai 26 April 2014 nanti, Anda bisa ikuti kuis berikut ini. Livers, jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan sutradara senior Garin Nugroho untuk melakukan perubahan positif untuk bangsa Indonesia ini, maka perubahan positif apa yang akan Anda rencanakan? Nah, ini kuisnya ya. Jawab kuis yang tadi langsung di akun sosial media Imago Planet atau di Facebook Imago Planet dan Twitter @ImagoPlanet. Livers, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, betul sekali. Dan Livers, jangan lupa juga untuk Anda bisa terus menghubungi kami lewat Facebook dan juga Twitter kami @SolusiTV pastinya. Dan juga Counseling Center CBN, jangan lupa, sudah menunggu Anda. Dan akhirnya saya Tiffany. Saya Andi Watniel. Thanks for watching. Solusi Live, inspire to change. Bye-bye. God bless you.